Ulang sampah ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi barang yang tak terpakai yang mencemari lingkungan. Ya. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai daur ulang sampah sendiri untuk bagian daripada upaya untuk mencegah terjadinya bencana, saudara. Ya. Kali ini saya tidak sendiri karena saya akan berbincang bersama dengan koordinator divisi daur ulang Bogor Creative Crafter, ya. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibu Nana Rodiana. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, sehat ya Bu Nana ya? Iya, sehat alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa berbincang dan sharing di kesempatan sore hari ini ya Bu Nana ya. Terima kasih juga kesempatannya. Baik, sebelum kita jauh untuk berbicara mengenai daur ulang sampah sendiri, ya sebenarnya pendengar kita juga ingin tahu sebelumnya. Sebenarnya divisi daur ulang dari Bogor Creative Crafter ini sebenarnya apa nih yang dilakukan nih, Mangga Bu Nana? Oke. Untuk Bogor Creative Crafter sendiri, divisi daur ulang ini tergolong baru ya. Jadi memang baru diinisiasi tahun ini. Kami melihatnya memang ada perubahan gaya hidup di masyarakat ya. Ada dari banyaknya konsumsi masyarakat, misalnya dari penggunaan pembelanjaan dengan kemasan plastik atau makanan online seperti itu sih ya. Nah, jadi program dari Bogor Creative Crafter sendiri, kami akan mendaur ulang sampah khususnya plastik supaya menjadi barang baru dengan manfaat dan barangnya sih pastinya unik sih. Oke. Artinya basic yang atau bisa dibilang apa dasar yang mengawali bahwa tercetus yang pada akhirnya yuk kita bergerak ke bidang daur ulang sampah sendiri. Ini apa yang melatar belakanginya nih Bu Nana? Nah ya, kami sih melihatnya memang tadi ya Mas ya. Jadi emang ada perubahan gaya hidup di masyarakat. Di lingkup terkecil saja gitu misalnya, memang melihat sendiri banyak produk-produk itu dengan kemasan plastik, misalnya botol minuman atau makanan yang mungkin biasa dibeli online itu kan suka pakai kemasan plastik tuh yang wadah tinwall. Nah, itu kan banyak banget ya, lama-lama numpuk gitu di rumah. Nah, dari lingkup terkecil aja karena Bogor Creative Crafter sendiri kebanyakan ibu-ibu. Nah, jadi kita pengen menggerakkan juga ibu-ibu di sini supaya lebih bijak lagi memilah sampah dan nantinya dengan skill yang insya Allah kami miliki, sampah ini bisa didaur ulang menjadi produk craft yang unik seperti itu. Oke, baik. Kalau ditanya begitu ya, perihal lokasi mana atau di mana yang menjadi pusat perhatian kepedulian terhadap sampah itu sendiri? Kalau lokasinya sih, kami melihatnya sejauh ini di Kota Bogor ya, karena memang anggota sendiri yang berasal dari Kota Bogor. Dari yang data yang sempat kami tahu gitu, memang di Bogor ada bank sampah induk ya, di Kota Bogor itu di Paledang. Nah itu memang tidak semua sampahnya mampu gitu didaur ulang karena saking banyaknya gitu. Nah itu dari langkah kecil dari rumah masing-masing saja mungkin bisa turut membantu daur ulang itu sendiri seperti itu sih. Artinya dari lingkungan rumah sendiri dulu aja deh gitu ya. Iya. Lantas barang apa saja yang diciptakan? Artinya jenis sampah seperti apa sih yang bisa kemudian diolah menjadi suatu barang yang unik tadi nih Bu Nana? Untuk sementara sih awalnya ini kita mau olahnya itu botol plastik ya, botol plastik dan tin wall. Jadi botol plastik itu khususnya sih tutupnya, tutupnya itu dijadikan apa tutupnya? Jadi bisa tutup. Nah ini kok ada jenisnya ya plastik itu dikenal jenisnya tuh namanya HDPE. Jadi memang tutup mungkin kayak kemasan botol apa sih yang minuman ringan, terus tutup galon. Nah itu tuh diolah gitu Mas, jadinya ada prosesnya namanya melting and press. Jadi dia direlehin dulu di oven, tapi oven industri bukan oven buat Mas. Nah itu setelah direlehin itu nanti di press. Nah nanti dia bisa berbentuk kayak papan gitu. Jadi bahan bakunya tuh papannya itu. Nah nanti itu bisa dijadiin produk macam-macam sih, bisa jadi tas, bisa jadi home decor, terus furniture yang simple.
Oke. Artinya kan ini butuh alat juga nih. Ini memang disediakan di divisi daur ulang Bogor Creative Crafter atau memang melibatkan pihak lain nih? Iya. Kami rencananya melibatkan pihak lain karena memang alatnya sendiri belum ada di Bogor Creative Crafter ini. Jadi kami bekerja sama rencananya dengan Waste Management Consultant. Jadi dia memang ada project, biasanya ada project dengan CSR perusahaan swasta. Nanti kami bisa kerjasama sih, mungkin dengan ide-idenya atau produk-produk craftnya itu. Jadi teman-teman di ibu-ibu di divisi daur ulang Bogor Creative Crafter ini hanya memberi desainnya, kemudian untuk merakitnya dan segala macam gitu ya, kurang lebih ya Bu Nana ya? Iya, jadi nanti memang rencananya kami akan membuat workshop juga untuk anggota khususnya dan untuk masyarakat Bogor sendiri. Nah, nanti kerjasama workshopnya itu dengan Waste Management Consultant ini. Gitu sih. Oke. Responnya dari masyarakat gimana tuh ketika Bu Nana dan juga teman-teman ini punya gerakan yang namanya Yuk Peduli Sampah gitu ya, kemudian mengedukasi untuk lingkungan sekitar tuh bagaimana tanggapannya? Mungkin belum terlalu signifikan ya kalau tanggapannya karena ini programnya termasuk baru. Tapi kami melihat memang ada antusias sendiri di anggota BCC khususnya untuk bisa berkreasi dan mulai memilih sampah dari rumah seperti itu. Oke, tentunya harus ada bukan jaminan sih, lebih kepada hal yang menarik yang harus ditawarkan gitu kepada lingkungan untuk bagaimana Anda bisa memilah sampah yang kemudian menjadi sebuah keuntungan karena ada nilai ekonomis. Nah, apa itu yang ditawarkan? Iya, jadi kan mungkin kalau ngumpulin sampah kayak tutup botol atau football itu kan ibu-ibu juga mungkin udah bosan yang ditumpuk-tumpuk aja. Iya, betul. Iya. Nah, itu memang kita cari solusi. Jadi ada beberapa produk yang nantinya sampel produk. Nah, mereka bisa pilih itu dari sampel produk itu apa yang menarik buat mereka gitu. Kira-kira memang produknya itu masih fungsional. Nah, nanti dari situ bisa diadakan workshop untuk masyarakat ya, dan untuk kita juga. Gitu sih. Oke, artinya responnya awal memang belum begitu signifikan, begitu belum terlihat gitu. Belum lama sih jalannya karena baru. Oke, namun kalau kita berbicara mengenai hasilnya sendiri, ini apakah sudah terlihat? Artinya kalau kita berbicara mengenai perbedaannya antara lingkungan sebelum dilakukannya daur ulang dan juga sesudahnya, ini bagaimana hasilnya? Kalau untuk lingkungan, mungkin lingkup kecil di BCC. Iya. Nah, ini dengan adanya divisi daur ulang ini memang ada ide-ide baru yang muncul dan kita mulai sadar gitu gimana caranya bijak dengan memanfaatkan barang yang ada di rumah seperti itu. Jadi nggak semuanya berakhir ke misalnya kan ada juga ya lembaga-lembaga yang memang menyediakan jasa untuk daur ulang. Nah, mungkin kalau dalam skala besar itu dampaknya juga kurang baik gitu. Cuma kalau misalnya kita mulai dari rumah, mungkin itu bisa mengurangi dampak itu. Oke. Hal tersulit yang pernah dihadapi khususnya Bu Nana sendiri dan juga teman-teman dalam bagaimana upaya baik ini terhadap lingkungan itu apa kira-kira? Kalau dari sisi keras mungkin ya Mas ya. Kalau dari sisi keras mungkin sama ini menemukan kalau produk daur ulang sendiri itu kadang kurang menarik ya karena misalnya ada kayak brandnya atau merek dari plastiknya seperti itu. Nah, ini kami mencoba dengan bidang yang kami geluti ini di bidang craft, kami mencoba untuk membuat produk yang masih fungsional tapi unik dan menarik gitu untuk masyarakat. Jadi mereka masih mau menggunakan produknya. Itu sih. Kesulitannya artinya nggak semua material ini menarik begitu ya untuk dijadikan barang yang unik tadi. Iya memang. Tidak semua material bisa langsung kita daur ulang ya. Dari sisi mungkin keterbatasan alat juga, terus tidak semua material plastik itu punya durability yang baik gitu untuk tahan lama. Dan kita pengennya memang produk ini juga bertahan lama. Awet gitu ya.
Awet. Jadi memang ya memutus rantai daur ulang yang terlalu panjang gitu. Sama mesin dan alat saja, ada beberapa material yang sulit untuk diolah kemudian dibentuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, apalagi sama alam gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, jenis-jenis mana nih yang artinya berarti tidak semua berarti sampah plastik dikonsumsi begitu ya. Artinya dikonsumsi oleh kreatif crafter sendiri. Nah, yang paling punya nilai ekonomis tinggi itu jenis yang seperti apa? Biar masyarakat kita juga tahu nih, wah nanti mas saya simpan aja nih plastik ini, mungkin bisa dijual nantinya gitu. Nah, itu yang bagaimana tuh, plastik yang bagaimana ataupun sampah yang seperti apa nih Bu Nana? Oke. Kalau sampah sejauh ini yang kami pakai itu memang tutup botol ya, botol yang agak tebal atau tutup galon itu, jadi dia jenis plastiknya HDPE. Nah, itu memang untuk produk seperti furniture yang tadi saya bilang, untuk diproses dilelehkan terus dipres. Nah, itu nantinya akan menjadi produk yang durability-nya baik gitu. Lebih kuat lah istilahnya. Ya, gitu lebih kuat. Jadi dia bisa, kalau untuk furniture dia bisa menggantikan kayu gitu. Dan kan kalau plastik tuh anti rayap ya, jadi ya insya Allah lebih tahan lama sih seperti itu. Artinya berarti hanya tutupnya aja, terus bagaimana dengan si badannya ataupun si botolnya itu sendiri? Adakah untuk barang lainnya ataupun dimanfaatkan nggak kira-kira itu botolnya gitu? Apa memang khusus tutupnya saja nih? Nah, botolnya sebenarnya bisa dimanfaatkan juga, cuma memang kami belum mencoba langsung ya untuk botolnya, misalnya seperti botol kemasan air mineral. Nah, itu bisa jadi prosesnya tuh digunting, nanti dia dilebarin gitu, kan bentuknya melengkung, dilebarin. Nah, nanti itu bisa dibuat misalnya depannya pouch atau tas belanja di susun-susun seperti itu sih Mas. Baik, artinya sudah adakah yang memang dipamerkan ataupun bahkan diproduksi agak banyak untuk kemudian dijual, itu sudah ada? Kalau untuk dijual sejauh ini sih belum ada, tapi kalau yang dipublish sih sudah ada beberapa produk seperti tas, terus ada hanging storage, jadi buat tempat penyimpanan gitu digantung. Dikombinasikan juga dengan bahan lain sih, jadi nggak cuma plastik aja. Artinya belum sampai ke tahap dikomersilkan gitu ya? Iya, belum. Artinya baru dipakai ataupun digunakan sendiri saja gitu ya, oleh ibu-ibu di teman-teman di Bogor Kreatif Crafter sendiri ya. Ada nggak rencana untuk ke sana? Ada banget sih. Ya, semoga nanti kalau ini kan memang baru membentuk timnya juga, jadi memang ini berharapnya mulai dari awareness-nya dulu aja nih, milih-milih sampah, terus dalam jangka panjangnya memang sampah ini bisa diolah dan diolah sesuai keinginan masing-masing gitu. Jadinya nanti memang saat menggunakan produknya tuh happy sendiri gitu. Bisa kayak gini, kayak gitu sih. Jadi lebih memilah-milih ya. Kalau misalnya saya mau beli minyak goreng gitu ya, milih nih, wah ini bentuknya botolnya unik nih, ya udah ini aja bisa dimanfaatkan untuk lain. Seenggaknya seperti itu ya Bu Nana ya? Enggak. Sebetulnya ya kalau misalnya bisa seminimal mungkin mengurangi penggunaan botolnya justru malah ya, bukan karena bukan sengaja nyari botol yang unik untuk dijadikan ini ya. Iya, bukan ke situnya sih. Cuma memang langkah minimal yang bisa kami lakukan saat ini memang bijak untuk memilih sampahnya dulu. Mungkin selanjutnya bisa mencoba untuk hidup lebih ramah lingkungan atau mungkin memilah sampah yang lainnya juga, zero seperti itu. Baik ya, yang dikampanyekan itu adalah kalau bisa mah jangan mengonsumsi barang ataupun membeli barang yang pokoknya berbahan dasar plastik aja gitu ya. Iya, plastik yang sekali pakai ya misalnya gitu. Oke, nah hal yang sekiranya perlu juga untuk disampaikan untuk pendengar kita di kesempatan kali ini, Bu Nana, sebagai mungkin closing statement kita di sore hari ini, apa nih kira-kira yang mesti disampaikan ke pendengar kita nih? Oke, untuk closing statementnya ya tadi mulai hidup ramah lingkungan, memanfaatkan
setiap barang yang ada di rumah dengan bijak gitu. Misalnya tadi wadah plastik atau sampah plastik, ya langsung kepikiran dibuang atau gitu. Nah, mulai memilah sampah dan didaur ulang sendiri atau mungkin melalui workshop yang nanti diajarkan Bogor Creative Crafter. Oke, baik Bu Nana, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore hari ini sharing-sharing dengan kita. Semoga harapan dan tujuannya ini bisa tercapai dan pendengar kita yang di rumah juga yang tadinya tidak care sama sampah jadi lebih peduli lagi sama sampahnya gitu ya. Lebih mengurangi lagi kegiatan mengonsumsi plastik sekali pakainya gitu ya Bu Nana ya. Iya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Mungkin nanti kita di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nana. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan Bu Nana Rodiana ya, koordinator divisi daur ulang Bogor Creative Crafter ya. Bagaimana beliau menyampaikan bahwa daur ulang memang menjadi salah satu cara untuk mengurangi barang tak terpakai yang mencemari lingkungan. Tapi lebih baiknya lagi bagaimana kita mengurangi sifat konsumtif terhadap plastik itunya sendiri, yang berujung pada hal-hal yang tentunya ini bisa merusak lingkungan. Pendengar, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita, yang artinya saya juga pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Ini jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf apabila salah-salah kata, karena saya hadir ke ruang dengar Anda tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.